Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammadin khatamil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu para jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, malam ini kembali kita diberi kesempatan untuk melanjutkan pengajian kita yang kita laksanakan setiap Senin malam atau malam Selasa, dan insya Allah adapun materi kita pada kesempatan ini adalah materi fikih, dan pembahasannya juga pembahasan yang baru. Memang selama ini kita sudah banyak membahas tentang materi-materi fikih, tapi itu pembahasannya masih terkait dengan masalah ibadah, ya, mulai taharah, lalu kemudian salat, zakat, haji, dan muamalah jual beli. Tapi ya, kita belum pernah membahas tentang bagaimana penjelasan para ulama kita itu terkait dengan masalah nikah. Ya, ini juga sangat penting. Ya, jadi di dalam fikih itu ada juga pembahasan khusus tentang nikah, dan itu kalau kita belajar di perguruan tinggi seperti di Al-Azhar di Mesir, ya, persoalan nikah itu 1 tahun kita tuntaskan di perguruan tinggi, ya, karena itu pembahasannya juga sangat krusial sekali. Ya, makanya ini butuh pendalaman. Ya, ya, tentang perkawinan. Tapi secara umum persoalan nikah dan semua hal-hal yang berkenaan dengan masalah nikah itu biasa juga disebut dengan fiqhul usrah, ya, fikih atau hukum yang berkenaan tentang masalah keluarga. Nah, tentu saja yang pertama yang harus dijelaskan itu adalah bagaimana pernikahan itu sendiri dalam sejarah, terutama pernikahan di kalangan orang-orang Arab jahiliyah. Ya, pernikahan di kalangan orang-orang Arab jahiliyah sebelum Nabi diutus dan dilantik menjadi Rasulullah. Ya. Jadi pernikahan itu pada dasarnya, ya, itu sudah menjadi bagian daripada kehidupan manusia sebenarnya sepanjang sejarahnya. Ya,
Hanya saja ya pernikahan itu bentuknya macam-macam. Ya. Nah, ketika kita melihat bentuk-bentuk pernikahan itu, boleh jadi secara khusus ya dalam pandangan agama kita nanti ya pernikahan seperti itu tidak dianggap sebagai pernikahan yang sah. Nah, sehingga kemudian kalau pernikahannya tidak dianggap sah, itu kan berarti nanti konsekuensinya bermasalah. Sekalipun pada dasarnya Bapak Ibu sekalian, pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang sebelum Islam itu, ketika Islam datang, itu dianggap sebagai pernikahan yang sah. Ya, buktinya banyak sahabat-sahabat Nabi sebelum mereka masuk Islam, mereka itu sudah menikah. Dan ketika mereka sudah masuk Islam, tidak lagi disuruh oleh Nabi untuk menikah kedua kalinya, dalam arti mengulangi pernikahannya. Berarti kan ada takrir, ada pengakuan dari Nabi bahwa pernikahan yang engkau lakukan sebelum Islam ini datang itu diakui sebagai pernikahan yang sah. Ya, sekalipun nanti kita akan melihat bahwa ada beberapa sahabat itu justru oleh Nabi itu diarahkan untuk menceraikan sebahagian istrinya karena terlalu banyak. Nah, itu persoalan lain. Tapi pernikahannya sendiri itu dianggap sebagai pernikahan yang sahih. Ya, karena sekali lagi buktinya bukan nikah magaya, nikah bagaya. Ya, apa itu nikah bagaya? Ya, kata guru kita, an yashtarika adadun kathirun minar rijali fi imra'atin, ya, wa mu'asyaratuha mu'asyaratal azwaji an ragbatin waridan minha. Ya, laki-lakinya mau, perempuannya mau, cuman satu perempuan banyak laki-laki gitu. Ya. Lalu ketika perempuan itu hamil sampai dia melahirkan, maka perempuan itu nanti akan memanggil semua laki-laki itu tadi. Oleh mana ipe mah? Ya, doli ta cedi-cedi. Tapi dia itu dioki asana. Maka dia yanu kan nisani, maka dia biasa itu dipanggil. Nah, setelah dipanggil, nanti perempuan itu akan memilih salah satu dari laki-laki itu yang kira-kira yang dia pilih, yang dia mau, untuk kemudian menjadi bapak dari anak yang dilahirkan. Yang biasa nikah bagaya namanya. Ya. Jadi ada beberapa laki-laki yang terlibat. Ya. Karena itu memang sudah menjadi kebiasaan. Jadi tidak ada yang marah, tidak ada yang tersinggung. Ya, ketika nanti perempuan itu hamil dan melahirkan, maka kemudian semua laki-laki itu tadi akan dipanggil, dan perempuan itu yang akan memilih siapa dari sekian banyak laki-laki itu yang akan menjadi bapak daripada anak yang dilahirkan. Kalau ada begitu, laki-laki yang ditunjuk itu tidak boleh mengelak. Maka dia aja nananya tu iya nahi denodi ya makaru resikona. Jadi tidak boleh mengelak atau menolak. Jangan saya tidak mau. Oh, itu tidak boleh. Ya.
Jadi siapa yang ditunjuk oleh perempuan itu untuk menjadi bapak anak yang dilahirkan, maka itulah yang kemudian nanti anak itu dinisbahkan kepada laki-laki itu, dan anak itu disebut dengan ibnu bagyin, ya. Jadi anak bagaya, ya. Ya. Itu satu tradisi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah terkait dengan bentuk hubungan laki-laki perempuan, atau dalam bahasa kita itulah satu bentuk pernikahan dalam tanda petik yang biasa juga mereka lakukan. Nah, ini tentu saja model pernikahan seperti ini itu setelah Islam datang itu hukumnya haram, ya kan? Hukumnya haram, ya. Makanya kan perempuan itu tidak boleh punya lebih dari satu suami, karena nanti kalau lebih dari satu suaminya lah umatu kumimana ini gana pun kira-kira ruanana kamawatan, ya. Nah itu makanya beda kalau sebaliknya, ya. Kalau laki-lakinya ya bolehlah lebih dari satu kalau memang ada kemungkinan untuk itu. Maksudnya ada kemungkinan ya kode itu gak masalah, karena dalam agama kan sangat-sangat dibolehkan, karena itu hukum Al-Quran, ya. Masna wa sulasa wa ruba, ya. An-nizam ats-tsani min nuzum az-zawaj 'inda al-'arabi huwa ma yu'rafu bi nikah as-sifahi aw bi nikah al-istibda', wa hadha an-nizam yatimmu bi qawli ar-rajuli li imra'atihi idza taharti minal haidi ya. Ada yang disebut dengan nikah istibda atau disebut nikah sibah, ya. Maka tosi modele naye letosi modele naye, ya. Ia sengen nikah istibda atau nikah sibah adalah seorang suami itu mengatakan kepada istrinya. Jadi ini suami istri mengatakan kepada istrinya, nanti kalau kamu sudah bersih dari haid, ya, nanti kamu kalau sudah bersih haidmu, ya, saya akan mengutus kamu, mengirim kamu kepada seorang laki-laki lain, agar kamu nanti dengan laki-laki itu kamu bisa hamil, gitu. Ya, fastabdi minhu litahmili wa taqusi minhu biwaladin. Maksudnya yeruburani be napudangi bainena makada matu kuma pancino dena muhai lokano matu mewe suruntu yerurani be ikomeni bangagi mu pigau. Yang jelas sangat diharapkan nanti kamu bisa hamil dari laki-laki itu, begitu maksud. Makanya disebut nikah sibah atau nikah istibda. Maka catui, ya, ya. Summa ya'taziluha zawjuha wa la yuqarribuha abadan hatta yata'akkada min annaha hamalat min ar-rajul al-gharib alladhi min al-gharib anhu walladhi hadara liyujami'a zawjatahu bi'idnin minhu wa ridaihi wa ridaya liyujami'a zawjatahu bi'idnin minhu wa ridahu. Jadi zaujati man
raja'atis zawjatu ila zawjihal awwali liyu'ashiraha min jadidin mu'asyaratal azwaji ala ma kana alaihi al-halu al-awwal. Jadi ko manasani matu irmakun ray matampu ni napa memang lisu lokka dilakain na pertama. Ya kalau lisu ni matu dilakain na pertama, bebasnya agi lo na pigau. Tapi yang jelas sebelum dia kembali itu sudah berisi. Ya, di situ masalahnya. Sudah berisi. Nah, ini yang disebut di dalam bahasa fikih ulama kita dengan nikah istibdar atau nikah sifah. Ya, tentu model nikah yang kedua ini yang menjadi kebiasaan juga dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah, itu jelas hukumnya haram. Ya, kenapa haram? Jelas karena ini perempuan statusnya ada suaminya, lalu kemudian dia pergi dengan yang lain. Bilang kenapa haram? Nah suaminya sendiri yang suruh. Biar siapa yang suruh, ya muteniga suroi, ya maka dedena haram hukumna ya pak, ya matu suroi alena melo mato disuruh na peru buranewe nisa mato degaga ya haram hukum. Ya, tapi itu dilakukan, ya karena itu disebutkan di dalam kitab-kitab klasik para ulama kita, terutama kitab-kitab fikih. Ya, pernikahan itu bagian kecil daripada pembahasan fikih. Itu fikih itu luas sekali. Ya, luas sekali, fikih itu luas sekali. Ya, bicara tentang istinbat hukum agama yang terambil dari dalil-dalil yang rinci, itulah fikih. Ya. Ya. Jadi itu pembahasan yang kedua tentang model nikah yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah, yang kemudian ketika Nabi itu datang, model nikah seperti ini itu dibatalkan. Ya, dibatalkan. Ada lagi model yang ketiga. Model yang ketiga ini disebut dengan nikahul badal. Ya, agatosi nikahul badal wa suratuhu an yatanasala ar-rajulu, ya, an yatanasala ar-rajulu an zawjatihi li rajulin akhara kay yu'ashiraha mu'asharatal azwaji muqabila tanasulil akhari an zawjatihi aidan lahu liu'ashiraha wal akharu mu'asharatal azwaji. Maka catoye. Dan ini sebenarnya Bapak Ibu sekalian, di masyarakat, alhamdulillah kalau di masyarakat kita mungkin tidak, tapi di masyarakat sana, mungkin di Eropa itu mungkin kasus-kasus begini banyak yang terjadi, yang disebut dengan nikah badal. Agak nikah badal, jadi seorang suami itu menyerahkan istrinya kepada orang lain, ya untuk melakukan apa yang dia mau, tapi dengan catatan laki-laki lain itu juga harus menyerahkan istrinya kepada laki-laki yang pertama itu. Ya, mapasisele, mapasisapi. Ya, ya maka de si suleki yolo. Alaina somotoroku agi-agi melo mugo kenge ya le toka motoroku. Ya, mapasiano mapasisapi untuk sementara. Nah, itu disebut nikahul badal. Saya dulu pernah membaca buku nikah seperti ini banyak dilakukan di
di barat. Ya, ada buku saya pernah baca. Ya, ternyata itu menjadi apa istilahnya ya? Ya, menjadi kebiasaan dan dianggap sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Ya, jadi mapasisele. Ya, jadi urane pada urane elo mato makun raya pada makun relo mato. Ya, mapasisele pada baine, ya rega mapasisele pada lakai. Ya, itu yang disebut dengan nikah badan. Ternyata nikah seperti ini itu juga terjadi di tengah-tengah masyarakat Arab jahiliyah. Tapi setelah Nabi datang, ya tentu nikah seperti ini tidak lagi dibolehkan atau tidak lagi dilakukan, karena jelas itu diharamkan jelas. Ada lagi model nikah yang selanjutnya ini. Dewi Senge, apakah yang nikah yang model ini ada di masyarakat kita atau tidak? Ini bawa mitematu. Agaya model yang keempat, ritallahi nikahu syigar. Ya, nikahu asyigar. Ya. Wa suratuhu an yusawwija ar-rajulu ibnatahu li rajulin bi syartin an yuzawwijahu al-akharu ibnatahu aidan ala anna sadaka kulli minhuma fakana syagiran anhu. Ritalla ini nikah syigar. Bagaimana maksudnya nikah syigar itu? Jadi ada seorang laki-laki punya anak perempuan, maka dia rumurane we dapudangi rumurane lengi pubene alani nasang anakku pubene ni, tetapi alitoka nasang anakmu. Aduh, masapi anak tu sih ko dendre pertama masapi bayi ni aku ya masapi anak makunrai. Akade di mana semua anak makunraiku, tapi itu kan anak makunraimu, itu namanya syigar. Nah, bagaimana dengan catatan nanti maharnya anak perempuan itu juga maharnya anak perempuanku. Makuaru. Jadi pubene ni nasa anak makunraiku, pubene itu anak makunraimu. Ya romatu agana sana maharna pada ya to naru. Maka dah siaga mu pendre ko tu dona tu pendre jadi dega aga mahar nasaba ipasi sapi ya rupadan nama kunrai na ya mahar nama kunrai pertama ya motor mahar nama kunrai kedua. Itu disebut dengan nikahus syigar. Nikahus syigar. Ya, nikahu as-syigar. Jadi si tunggu-tungguna degaga mahar, tidak ada uang panai. Kenapa tidak ada uang panainya? Karena uang panai anak pertama itu juga uang panainya yang diambil gitu. Jadi mapasi sapi itu ngami bawa. Ya. An-nizamul khamis, model kelima pernikahan yang biasa dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah disebut nikahul mut'ah, nikah mut'ah. Nah, ini nikah mut'ah ini yang paling menarik karena sampai hari ini masih ada sebahagian kita orang-orang Islam yang mempraktikkan. Karena mereka menganggap bahwa nikah mut'ah itu tidak dinasah, dalam arti tidak dihapus.
ya tidak dibatalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita orang-orang Islam yang beraliran Sunni itu menganggap bahwa nikah mut'ah itu ya hukumnya haram. Ya, kecuali kalau pemahaman aliran Syiah yang dipakai, ya, nah, itu lain ceritanya. Sekalipun nanti kita akan menjelaskan ya seperti apa dan sejauh mana nikah mut'ah itu, sehingga di dalam fikih Sunni itu diharamkan. Karena paling tidak memang ada beberapa hal itu tidak terpenuhi. Ya, karena di dalam Islam itu jelas ada rukun-rukun nikah, ada syarat-syaratnya juga nikah. Nah, tentu saja semua ini akan menjadi penjelasan lebih lanjut. Dan yang terakhir, model nikah yang keenam ini, wa walladzi kana yatimu bi ijabin wa qabulin an ridha wa bi syuhudin wa mahrin wa bi aqdin ghairi muakkatin wa hadha huwa alladhi aqarrahu al-islam wa irtadahu wa nazzama ahkamahu bima yattafiqu ma aslahati az-zawjaini wa maslahati al-usrati an-nashi'ati an-zawaji asaba ma sanufassiluhu fi mahalli insyaallah ba'da dzalik. Nah, sistem yang keenam inilah yang menjadi satu bentuk pernikahan yang dihalalkan, yang selama ini kita pahami dan kita kenal, terpenuhi rukun-rukunnya, terpenuhi syarat-syaratnya, dan yang lain-lain. Ya, saya kira ini Bapak Ibu sebagai pengantar saja. Insya Allah nanti pada pengajian berikutnya kita akan memasuki atau menjelaskan lebih detail tentang pengertian nikah itu sendiri apa, ya, agayasa nikah, ya, dan seterusnya. Ya, ini ada pertanyaan. Apa hukum suami istri yang secara sukarela tidak ingin memiliki anak, bukan karena faktor biologis? Apa maksudnya? Dia tidak mau memiliki anak. Mungkin penjelasannya adalah yang sekarang banyak beredar di media sosial itu ada satu pasangan suami istri yang bercita-cita atau yang sudah berjanji ketika mereka menikah itu tidak akan ada anak di antara mereka. Lah, itu yang jadi tren sekarang di media sosial. Kemudian dalih mereka itu adalah kebebasan kesalahan gender, kemudian faktor memilih masing-masing dalam hidupnya. Ya. Ya, artinya kalau Allah memang mengizinkan suami istri itu memiliki anak gitu. Lemi masalahnya kude memento gagal alang, itu persoalannya letosiro. Tapi kalau dia ada kemungkinan untuk anak, itu kan sebenarnya kenapa Nabi itu misalnya mengajari kita atau menganjurkan untuk misalnya memilih seorang calon istri yang kira-kira nanti istilahnya kalau dalam bahasa Bugis mawijah, ya kan? Makanya Nabi tasawwajul wadud al walud, ya, menikahlah dengan perempuan yang ada rasa kasih sayang dan nanti kuat beranak ceritanya. Fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah, karena nanti kata Nabi, aku akan begitu bangga nanti di hari kemudian. Artinya pastikan kumalasi mimana
ya kan matu dialah nabi yang paling banyak umatnya, kira-kira bahasanya begitu kan. Iya. Jadi dan itu ibadah. Substansi sebenarnya pernikahan itu bukan hanya pemenuhan biologi semata, tapi diharapkan dibalik daripada itu adalah bagaimana nanti dia sudah punya keturunan yang tentunya nanti ada regenerasi, bisa melanjutkan hidup dan kehidupan gitu. Jadi kalau misalnya dia sepakat untuk tidak punya anak, saya bertanya sekarang, bagaimana misalnya kalau dia kecolongan? Maksudnya kecolongan apa? Positif. Misalnya kan kalau dia sepakat mungkin ada trik-trik yang dia lakukan sebelum misalnya melakukan muasyarah zaujiyah, melakukan hubungan. Nolem manri pak burak apa dolo to? Maka ni kota penelupe manri pak burana. Ya rega tak kala ni, bah dena nole murusu pak burai. Terlanjur ni maka de purapi matu na peminungi pak buran de tuna ni ngerangi ternyata positif agane lo napigal dia mau gugurkan. Nah, haram orang menggugurkan, ijtihad itu haram ya. Jadi kalau hanya sebatas menikah untuk pemenuhan biologi saja, itu tidak sesuai dengan substansi pernikahan itu sendiri di dalam Islam. Ya, karena bukan orang menikah itu sebenarnya bukan hanya sekedar pemenuhan biologis, tapi diharapkan ada regenerasi. Ya. Kalau dalam bahasa Al-Quran kan Allah itu melarang membunuh anak-anak itu disebabkan karena takut miskin atau apa nanti kadang itu akan dipandriangi kumanu kan. Itu ada ayatnya dalam Al-Quran, wala taqtulu auladakum khasyata imlakin. Ya, jangan sekali-kali di antara kalian itu membunuh anak-anaknya karena khasyata imlak, mitau iman rasa-rasa. Maka daga nama tu dipandriangi pekuni carana nama pedi apa segala macam. Maka Allah Ta'ala, kami yang akan memberikan rezeki pada anak itu dan kamu orang tuanya. Ya. Jadi itu tidak, kalau atas nama kebebasan itu tidak masuk di sini. Ya. Karena pasti ya ketika misalnya itu sadu syarai'nya, ya, jadi kita melihat itu sadu syara'i dalam arti jangan sampai dia nanti justru menjadi masalah besar. Saya waktu dulu kuliah di di Mesir, ada film Mesir itu ya seperti itu anunya, perjanjiannya itu difilmkan ya. Ya. Itu difilmkan. Dia sepakat kalau dia tidak mempunyai anak. Nah, tapi itu tadi dia kecolongan. Ya rumakun raya. Nah sengaja dia nan repak burana. Oh. Ternyata hamil. Marah suaminya. Ya, jadi hal-hal seperti itu dah. Ya. Makumema tolinoe baswar. Ya, Pak bos yangi mapedi ulun nak ma kasi mata bosi tutu ma ga pinapaja bosi pas matu dia nak kena bosi tikai meter mana ketika meter mana kan dia nak kena bosi itu tolino makwar. Nah, ini ada pertanyaan yang kedua. Bagaimana juga kalau karena faktor penyakit biologis, misalnya orang tua memiliki penyakit yang bisa menurun
karena pertimbangan tidak ingin menurunkan penyakit itu ke anaknya, sehingga dia tidak ingin memiliki anak. Dan itu dia lah menjadi alasan ni. Makutana kak lasa agana kira-kira menurun. Lasa apa? Kira-kira penyakit apa yang bisa nanti turun kepada anaknya itu? Ya, apa? AIDS. Itu pasti menurun itu? Dipastikan? Kalau tidak dipastikan tidak boleh. Maka dah hanya meraba-raba saja, jangan-jangan ajak kamah. Buku kan maju teknologi ya kan? Iya, maju teknologi. Iya. Jadi ada cerita itu, ada sahabat itu kalau dalam bahasa fikih itu disebut apa lagi ya? Ya faktor gen ya. Maka dah ya rotoma tu anak pasti mirip-mirip matu tu si bana ada kan? Nah, itu dia. Ada istilahnya dalam fikih. Lupa saya. Apa istilah fikihnya lagi? Nah, intinya itu ada sahabat ya mabolot tu matu anak maputih anak-anak. Ya, yare kata balik cerita na rumah keda maputih bapak na tomatuan mereka mabolong alina. Ya, dia leleki ko di sahabat lenge. Ya, dalam bahasa nunya rumah keda bapak mutong ngemuga ya ro. Toh manengka de sisi jaga tu anu met tapa mode tu napa ada. Modele napa ada. Jadi maka Nabi sallallahu alaihi wasallam eloko misa ni loka ko mala nasa onta onta aga maraga yero ontana maka da mabolo ga onta aga pasiano ni tanya onta nyarek kapang ya yero matu onta yare gero nyarenge kumimana ipada mana ga na si bawa indona maka dedena pada makumatu tu na semua tawe kada de season apa ada tu tomatuan na ya kada de apa ada ada istilah fikihnya saya lupa istilah fikihnya itu. Jadi itu sebagai perbandingan. Jadi intinya pertanyaan ini dena menesah ya intinya kodingi mencaji tahu pancaji tawi. Adapun nanti kekhawatiran akan pindah penyakitnya ke anaknya, nanti kan akan ada usaha lain. Ya, paling tidak misalnya ada kena setema kena aja upasi unrangi pasalai patilo kebolanan ini misalnya contoh toh. Ya, itu kalau seandainya memang ada penyakit diyakini mutlak 100% akan pindah, tapi rasa-rasa tidak ada begitu. Ya, tidak ada begitu. Ya, ya, kok lupa sekali saya istilah fikihnya itu. Ya, nanti saya ingat, nanti saya sampaikan. Tadi saya sudah ingat, langsung lupa lagi. Ya. Ya, Allahu a'lamu bissawab. Atau masih ada pertanyaan yang lain? Ya. Betona gaga. Oh ada, boleh. Kita kasih satu pertanyaan. Ya. Assalamualaikum. Sebagaimana pembahasan kita ini, yaitu tentang pernikahan. Kita sudah jelas apa hukum menikahi seorang perempuan yang mantan istri saudara sendiri. Ya. Apa hukum menikahi seorang perempuan yang mantan istri saudara sendiri?
kata dampak enggak tahu lagi hukum menikah seorang perempuan atau bekas istri saudaranya atau saudara kandungnya sendiri. Maksudnya istrinya saudaranya dinikahi? Sebagaimana yang pernah saya dapatkan di daerah, seorang laki-laki ini menikahi mantan istrinya saudara. Jadi apa bagaimana hukumnya sekolah teknologinya? Iya. Jadi pertama itu kalau menikahi apa ya? Kalau menikahi saudara istri bapak itu tidak boleh ya. Ya, tapi itu tradisi lama. Ya, itu tidak boleh. Kalau misalnya menikahi saudari perempuan istri yang meninggal itu boleh. Yang menjadi persoalan itu adalah menikahi mantan istri saudara sekandung. Kemana itu istri suami pertamanya? Cerai. Wah, ini bahaya ini kalau begini ini. Ya, melampaui pembahasan nih ya. Insya Allah nanti kita jelaskan ya. Karena kalau dijelaskan agak panjang. Karena nanti ada hubungan musahara namanya. Ya, ya. Jadi biar kita pending dulu. Ya. Karena seandainya dia tidak cerai itu tidak ada masalah. Kalau dia cerai saja, cerai hidup, bahaya itu. Si jagur amai. Ya, nanti saya kira kita jelaskan nanti. Ingat Baswar ya, nanti dibahas itu. Allahu a'lamu bissawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.